Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ibadallah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim, zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Inilah kitab Al-Quran ini, tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Bapak-bapak, ibu, serta anak soleh dan soleha yang kami banggakan, alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah. Kembali dengan izin dan rahmat Allah, kita mampu mengawali hidup kita di sini. Tentu Bapak Ibu, kita berharap ibadah apapun yang kita kerjakan benar-benar bernilai takwa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita selalu bermohon kepada Allah kiranya hidayah Allah selalu menyertai hidup kita sampai kita tinggalkan dunia ini. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bapak, Ibu, serta anak soleh dan solehah penduduk surga yang masih berada di dunia. Kita lanjutkan Bapak Ibu hikmah dan pelajaran dari ayat suci Al-Quran. Sekarang kita masuk surat An-Nisa ayat 15. Berarti sudah 15 kali pertemuan kita Bapak Ibu ya. Luar biasa, tidak terasa. Kita lihat di ayat 14 sebentar Bapak Ibu. Kita lihat terjemahan di ayat 14. Dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya, siapapun yang durhaka kepada Allah, durhaka kepada Rasul, dan melanggar batas-batas hukum Allah, niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka. Ya Bapak Ibu, dia kekal di dalamnya dan dia akan mendapatkan azab yang menghinakan. Nah, itu di ayat 14. Sekarang di ayat 15 Bapak Ibu. Ini luar biasa ayat ini Bapak Ibu. Ini marak terjadi di tengah-tengah kita. Ini soal perzinahan Bapak Ibu. Wallati ya'tina al-fahisha min nisaikum. Dan wanita-wanita dan para perempuan yang melakukan perbuatan keji. Perbuatan keji Bapak Ibu, ini bahasa Al-Quran, bahasa halus Bapak Ibu. Ini perbuatan zina di sini. Dan di antara perempuan-perempuan kamu, fastahidu alaihin arba'ata minkum. Hendaklah terhadap mereka ada 4 orang saksi di antara kamu. Bayangkan Bapak Ibu, luar biasa nih kan. Kalau orang yang berzina, bukti zinanya itu ada 4 orang saksi. Ya, bukan 4 CCTV, ya, bukan 4 warga yang nyelonong ke dalam rumah itu menggedor pintu itu. Ini luar biasa nih Al-Quran Bapak itu. Fa in syahidu fa amsikuhum. Maka jika mereka bersaksi, maka tahanlah mereka. Ketika ada 4 orang itu betul-betul menyaksikan. Fi buyuti, dalam rumah, hatta yatawaffahunal maut, hingga mewafatkan mereka sampai mereka mati. Ini Bapak Ibu An-Nisa 15 ini sebelum surat An-Nur ayat 2 ya. Di Al-Quran seperti itu. Ketika An-Nisa ini turun, kemudian turun surat An-Nur ayat 2, maka sebagian dari hukum yang ada di An-Nisa 15 ini dinasah namanya. Dinasah, dibatalkan oleh An-Nur ayat 2. Ifa'in syahidu fa'amsikuhum fil buyuti. Kalau ada orang berzina nampak oleh 4 orang
saksi, maka kurunglah mereka itu dalam rumah sampai mereka mati. Itu dulu Bapak Ibu, berzina kok nampak apa orang saksi Pak, pasti masuknya ke dalam rumah, tahanan rumah sampai dia mati, tak keluar Bapak Ibu. Itu dulu hukuman awal-awalnya kan. Au yaj'alallahu lahun sabila, atau sampai Allah memberi jalan lain. Jalan lain itulah yang surat An-Nur ayat 2 itu Bapak Ibu. Surat An-Nur ayat 2. Surat An-Nur ayat 2. Tapi sedikit ya. Surat An-Nur ayat 2 itulah yang Allah tentukan yang lain. Berzina perempuan dan berzina laki-laki, diralah masing-masing dari keduanya 100 kali. Dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk melakukan hukum Allah. Jadi Bapak Ibu, luar biasa ayat ini Bapak Ibu. Begitu Allah menjaga martabat umat manusia, menjaga privasi Bapak Ibu. Maka hukum rajam, hukum zina ini Bapak Ibu, kita logikakan, dan memang itulah maunya Allah. Tidak mungkin terwujud Bapak Ibu. Yang ada jadi hukum zina itu adalah hukum zina itu Bapak Ibu, harus ada sampai orang saksi yang benar-benar melihat, dan orang saksi ini orang yang beriman Bapak Ibu. Apa aja Bapak? Tak bisa kan? Jadi sebenarnya hukum zina ini hukum individu, individu Bapak Ibu. Bayangkan kalau berzina, hukumnya kalau ada keluarga dirajam sampai mati, itu hukumnya. Awak bakal tidak akan dirajam Bapak Ibu, wajar dirajam, karena harus ada pihak saksi, dan yang menghukum itu harus pengadilan, bukan masyarakat. Pengadilan yang menghukum, yang menjatuhkan hukum rajam itu hakim kadi yang dipercayai oleh negara. Maka hukum zina ini memang untuk efek pribadi. Jangan mungkin mau mendekati zina. Kalau mau mendekati zina, ambo berzina, itu gini. Kalau ada orang Bapak Ibu dalam batanya, suami ambo berzina, ambo pertahankan rumah tangga ambo. Kalau ibu sudah ikhlas, bertahanlah. Tapi kalau baca di Al-Quran, suami ibu itu lama meninggal tuh, mayat berjalan itu. Karena kalau yang berzina, yang sudah berkeluarga, ini dicampur mati gitu. Tapi pasti ibu tahunya berzina, ada orang saksi tidak doa, terus tanang selebu, nyamankan selah perasaan ibu. Jadi Bapak Ibu, ini kan hikmah yang bisa kita ambil Bapak Ibu. Memang tidak bisa awak, misalnya Pak Ibu ke rumah orang, awak curigai orang tua, dongkak pintu rumah, tidak boleh ada Bapak Ibu. Itu Al-Quran memang dari ibu Pak. Kalau masuk ke rumah orang tua akhlak Islam, toko pintu itu dulu. Tuh anda boleh letak jasus, mengiru-ngiru nak boleh. Misalnya awak punya rumah, nampak awak di rumah bersih di dalam, laki-laki masuk di dalam, nampak awak tahu yang tidak ada nak kawan kuliah tahu awak. Awak ibu orang masyarakat di situ, tokoh masyarakat situ tunggu saya di luar kampung, saya rumah sampai dia keluar Bapak Ibu. Ulamunya keluar ini siapa Pak? Karena Al-Quran seperti itu, tidak bisa awak dongkak saya Bapak Ibu. Dan anehnya sekarang di dongkak yang videonya, yang syutingnya viralkan. Ini tak untuk efek viral, untuk memviralkan. Itu lebih bahaya lagi waktu kita sudah memviralkan gibah di tengah-tengah masyarakat. Jadi gini Bapak Ibu, kami ingin Bapak Ibu ya, anak awak ya, nantu awak, anak awak kecian kenyo, pokoknya awak ikut salat dalam Allah. Nak perlu curiga-curiga ke suami awak. Tak bisa kan curiga kecil orang jangan. Kalau yang berzina itu sampai orang saksi baru pasti dia berzina. Kalau sampai orang saksi itu orang beriman, yakin orang caranya suami awak, caranya istri awak. Tapi kalau kecil-kecil orang video-video, bayangkan Bapak Ibu kini ketika Nabi mengejek sampai orang saksi, tahu 10 tahun yang tahun lalu video kan ada jawab. Akhirnya tinggal ada AI baru tu, tak bisa video itu kan. AI yang canggih itu, pakar telematika pun tak bisa mengejek asli beda, saking canggihnya. Aku memang harus sampai orang saksi. Ke Bapak Ibu, ada kisah Bapak Ibu kami mengatakan tadi, awak ikut cara Allah selah barangnya suami kati selah. Ketika suami itu sayang kawak, hormat kawak, lain hak awaknya pada Allah cuma
Ada kejadian Bapak Ibu, kejadian kisah nyata. Masih ada waktu di kopi nilai. Kalau lewat saya di sekolah kemudian kisah nyata. Jadi aku suami istriku memang bahagia Bapak Ibu. Sudah 2 tahun rumah tangganya aman-aman, anaknya sekolah, PT-nya banyak, ratunya banyak. Dari istrinya, kawan istriku membisikan, ambo mencari suaminya kok punya pacar. Punya pacar kok. Kalau ada punya pacar kan, ambo disaksi karena pacarnya itu kawan ambo. Pacar itu mengizinkan banyaknya kirim PT-nya apanya. Tak pernah, tak lu tanda suami ambo. Suami ambo itu tak tandanya berkhianat. Dia pasti ambo cayo lah jo ambo gitu kan. Baca lu membuktikan bah. Kalau bodoh, makanlah pani itu tak bahagianya hari-hari ingin memujian suaminya kok punya pacar tak. Perlu lah yang buktiannya tu ha. Perlu amat suami sayang kayaknya antar anak sekolah bahkan di rumah satu rumah dalam persen diri yang itu suaminya. Tapi dia yakin dia kawan tu suami kok berkhianat ternyata. Itu kan cek kawan itu yang sepanjang perjalanan dengan tua tu kaki tu lah yang mana phone video call. Itu cek kawan apa tu hari malam ya tadi video recorder kan tas tu. Setelahnya, tapi suaminya kan itu sore yang dia betul tidak ngaruh yo. Suami gue juga punya pacar lah, mesra. Itu yang video apa tu dari kamar ini ke suaminya kan terbukti terus sampai lah suami itu tak maaf minta maaf ini salah ni jadi kan kamu tahu minta cara itu suami gue bertahan jalan lah dia tak minta cara itu dia cara ini. Bayangkan bu kalau tak tahu dia senyaman-nyamannya. Katilah suami kalau tahu ya misal suaminya begitu, dia doa salah ya Allah suami bola laki-laki ampuni suami ambo ya Allah, mudahkan suami lebih hidayah. Itu harus demikian. Akhirnya cara Bapak Ibu dalam satu suami itu memang kami dia orang yang dicurigai pacar itu. Nyasa. Kan luar biasa Islam menjaga privasi Bapak Ibu. Kok memang tak salah saya suami awak urusan itu Tuhan. Betul rumah tangga awak kena nyaman gitu. Orang mesti bisa percaya kurang tak tahu siapa itu. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.